Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas masih tentang kelanjutan dari geometri analitik datar, yakni membahas tentang kuasa titik dan panjang garis singgung terhadap lingkaran. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Materi kita kali ini adalah tentang panjang garis singgung dan kuasa titik ya, dimana kedua materi ini masih saling berhubungan ya. Kalau secara definisi bahwa kuasa titik ya, ini adalah suatu nilai untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap suatu lingkaran. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ya, titik itu berada di luar lingkaran, mungkin juga berada pada lingkaran, atau mungkin berada di dalam lingkaran ya. Itu adalah kuasa titik. Dan untuk panjang garis singgung ya, tentu panjang dari suatu garis singgung terhadap lingkarannya. Kita ilustrasikan di sebuah gambar berikut. Di sini ada sebuah lingkaran yang berpusat di H, K berjari-jari R, atau kita bisa tulis dengan X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat ya, seperti itu. Atau dalam bentuk persamaan umum juga bisa. Kemudian di sini ada sebuah titik di luar lingkaran dengan koordinat X1, Y1 ya, titik P namanya. Titik P ini X1, Y1. Kemudian kita buat garis singgung terhadap lingkaran. Tentu ada dua ya, ada PQ dan juga ada PR di sini. Kemudian yang dinamakan dengan panjang garis singgung ya, tentu saja panjang PQ ini ya, atau panjang PR ini, karena ini adalah sama ya, sama panjangnya. Kita misalkan sebagai T kuadrat saja seperti itu ya. Jadi T kuadrat ini adalah panjang PQ begitu. Kita ilustrasikan sebagai panjang PQ. Nah, panjang PQ-nya T ya, nanti ini T kuadrat saya tuliskan dulu seperti ini. Kita tahu bahwa untuk segitiga PQC, nah ini adalah siku-siku ya. Jadi saya akan mencoba dua cara di sini untuk menentukan kuasa titik dan panjang garis singgung. Kita pertama dengan cara Pitagoras saja dulu. Kemudian ini juga sama ya. Nah, ini panjangnya T di sini. Ini saya tulisnya T saja dulu lah. Nah, ini T gitu, ini juga T sama, ini juga PRC, ini juga segitiga sama kaki ya. Segitiga siku-siku ya di R. Kalau saya gunakan konsep Pitagoras, kita lihat bahwa PQC ya, panjang dari PQ kuadrat ditambah dengan panjang QC atau CQ itu sama dengan PC kan, PC kuadrat, atau panjang PQ kuadrat tambah panjang CQ kuadrat itu sama dengan panjang PC kuadrat. Nah, kalau kita ingin mencari panjang PQ kuadrat itu sama dengan panjang PC kuadrat dikurangi panjang CQ kuadrat. Nah, di sini karena PQ-nya adalah T, berarti saya bisa tulis T kuadrat ya, T kuadrat, dan PC ini kan bisa kita tulis sebagai X1 di sini, X1 kurang H kuadrat ditambah Y1 kurang K kuadrat dikuadratkan maksudnya dikurangi CQ. Ya, CQ ini kan jari-jari ya, berarti R kuadrat di situ. Nah, ini kita bisa sebut ya sebagai panjang kuadrat ya. Panjang kuadrat ini bisa disebut kuasa titik ya. Jadi kuasa titik secara aljabar tuh panjang T kuadrat, atau panjang PQ kuadrat tuh panjang PR kuadrat. Itu kuasa titik. Atau bisa juga kalau misalnya bentuknya persamaan lingkarannya dalam bentuk lain, jadi bisa tuh saya tulis T kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat
tambah Y1 kuadrat tambah AX1 tambah B Y1 tambah C. Ini juga sama. Nah, ini yang dinamakan dengan kuasa titik, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini sebagai kuasa titik, ya kuasa titik, maka ya dinamakan panjang garis singgung. Tinggal kita mencari nilai akar ya. Jadi kalau misalkan T kuadrat itu sama dengan X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat kurang R kuadrat, ya berarti T nya sama dengan positif negatif. Nah, ini diambil yang positif ya. Ya, ini ambil yang positif, E kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat dikurangi R kuadrat, X1 ya, Y1. Nah, kalau ini berarti disebut sebagai panjang dari garis singgung suatu titik P terhadap lingkaran. Oke, jadi ini panjang garis singgungnya dan ini adalah kuasa titik. Nah, berbicara tentang kuasa titik, karena dia menentukan posisi suatu titik terhadap suatu lingkaran, maka ya kalau misalkan ini saya kesini saja, saya simbolkan saja, misalkan T kuadrat itu sama dengan K. Jadi ada beberapa kemungkinan K itu bisa saja lebih dari 0. Nilai K atau nilai T kuadrat itu lebih dari 0. Ini mengartikan bahwa titik dari P X1, Y1 ini berada atau terletak di luar dari lingkaran. Ya. Jadi kalau K-nya positif, itu titik PX ini, titik ini berada di luar lingkaran. Kemudian kalau K-nya sama dengan 0, nah berarti titik P X1, Y1 ini terletak pada lingkaran. Nah, pada lingkaran, atau dia titik pada lingkaran gitu ya. Posisinya misalnya ada di sini ya, pada lingkaran. Kemudian kalau yang ketiga, K-nya kurang dari 0, ya berarti si titik P X1, Y1 itu terletak di dalam lingkaran. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau K lebih dari 0, jadi posisi titiknya dia berada di luar, di sini misalkan ya, di lingkarannya. Ini PX, Y, PX1, Y1. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti jadi ada di sini P-nya. Ada lingkaran. Kalau misalnya K-nya kurang dari 0, berarti ada di dalam ya, dalam lingkaran si P X1, Y1-nya. Baik, nah itu adalah kuasa titik dan panjang garis singgung. Sekali lagi, kalau kuasa titik kita tinggal mengambil T kuadratnya saja, mencari T kuadratnya. Kalau misalnya T kuadrat itu sama dengan K, di mana K-nya lebih dari 0, maka titik ada di luar, K-nya sama dengan 0, titik ada pada lingkaran, dan K-nya kurang dari 0, titik berada di dalam lingkaran. Kemudian kalau mencari panjang garis singgung, ya tinggal kita cari T saja dari T kuadrat itu atau dari kuasa titiknya. Baik, selanjutnya dalam mencari nilai kuasa titik juga bisa kita tulis sebuah perkalian terhadap dua titik pada lingkaran itu ya, melalui titik pusatnya. Jadi kalau kuasa titik itu bisa dicari dari panjang PA ya, panjang PA dikali dengan panjang AB ya, panjang AB. Di panjang PA dikali panjang AB gitu kan. Jadi kalau bisa saya tulis panjang PA sendiri kan bisa
saya tulis PA ini berarti PC hubungannya dengan jari-jari ya. PC, panjang PC dikurangi CA ya, kurangi CA. Jadi panjang PC kurangi panjang CA, lalu dikali AB itu berarti kan panjang PC AB PC tambah CB, bisa seperti itu ya, supaya ada P nya berarti panjang PC tambah CB, panjang CB. Oke, jadi panjang PC dikurangi CA nya jelas di sini jari-jari kan, jadi kali panjang PC ditambah ini juga CB sama jari-jari. Berarti kalau saya buat berarti panjang PC kuadrat ini min plus berarti kurangi R kuadrat. Jadi kalau ini saya tulis sebagai K atau T kuadrat tadi, T kuadrat sama dengan K sama dengan panjang PC kuadrat dikurangi R kuadrat. Ini juga sama ya. Ini adalah kuasa titik suatu dengan lingkaran. Tuh, misalkan kalau saya tulis PC ini kan, PC atau CP itu kan bisa saya tulis kalau kuadrat sama saja dengan X1 kurang H kuadrat tambah Y1 kurang K kuadrat dan kurangi R kuadrat berarti kurangi R kuadrat dari K sama dengan, jadi sama saja ya. Oke, ini adalah kuasa titik. Baik, kita contohkan ya. Misalkan di sini ada suatu titik B. B itu di sini min 4,2 ya. Lalu ada sebuah lingkaran. Lingkarannya pusatnya di 3,-2 dengan jari-jarinya di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jari-jarinya sama dengan 5. Atau bisa kita tulis sebagai X kurang 3 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 25 ya. X kurang 3 betul ya, tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 25. Jadi secara geometris kan ini jelas B itu berada di luar lingkaran. Nah, berada di luar lingkaran berarti kita bisa tulis K atau apa ya, T kuadratnya. T kuadratnya itu sama dengan, kita tinggal tulis saja, dianggap sebagai X1, Y1, atau saya tulis dulu semuanya, X1 kurang K tambah kuadrat ya, Y1 kurang H K kuadrat kurang R kuadrat, berarti X1 nya min 4 kurangi H nya adalah 3, H nya 3 ya kuadrat, tambah Y1 nya adalah 2 kurangi K nya min 2 kuadrat kurangi jari-jarinya 25 ya, langsung saja. Berarti di sini dapat 7 min ya kuadrat, ini dapat 4 kuadrat kurangi 25. Lalu di sini positif 49 ditambah 16 kurangi 25, ini dapatnya adalah 40 ya, atau ya 2 akar 10. Atau sebelum ke sini jadi kita dapatkan T kuadrat ya, T kuadrat begitu. Nah, T kuadrat kita lihat sama dengan K kan, K
karena di sini kuasa titiknya ternyata positif atau K-nya lebih dari 0, artinya titik min 4,2 berada di luar lingkaran. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat dari nilai T kuadratnya, atau bisa ditulis sebagai K-nya lebih dari 0 ya. Secara geometris bisa digambarkan lah, bisa terlihat B itu ada di luar lingkaran. Nah, kalau ditanyakan ini kuasa titik ya, kuasa titiknya, kalau ditanyakan panjang dari garis singgung ya, kita langsung saja T kuadrat sama dengan 40, berarti T-nya sama dengan positif negatif akar 40. Karena ditanyakannya adalah panjang ya, tentu positif yang diambil adalah akar 40 atau 2 akar 10 ya. 2 akar 10. Jadi panjang garis singgungnya yang ini adalah dari B ke sini ke D itu 2 akar 10. Ini juga sama, dari sini ke sini BC ini panjangnya 2 akar 10. Oke, saya kira bisa dipahami ya tentang kuasa titik dan panjang garis singgung. Baik, di sini mungkin saya ilustrasikan lagi, ada beberapa soal di sini ya. Di sini ada soal, apakah tiap titik tersebut terletak pada lingkaran, di dalam lingkaran, atau di luar lingkaran ya. Jadi kita tinggal mengecek saja nilai K-nya atau nilai T kuadratnya. Jika di luar maka maka kita harus cari panjang garis singgung terhadap lingkaran tersebut. Misalkan yang A ya, saya sudah ilustrasikan ini dengan ini supaya untuk karena digambar agak susah juga ya, agak ini. Yang pertama kita cek dulu apakah nilai apakah titik 5,2 ini, misalkan P ada 5,2 ini berada di luar lingkaran, pada lingkaran atau di dalam lingkaran ya. Jadi nilai P-nya ada 5,2. Kita langsung saja tulis lingkarannya di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Jadi lingkaran dengan pusat 0,0 jadi 4 di sini ya. Jadi T kuadrat langsung saja, atau K kuadrat atau K-nya itu sama dengan X 1 kuadrat tambah Y 1 kuadrat sama dengan kurang dari 16. Nah, berarti sama dengan X1 kuadrat berarti 5 kuadrat tambah 2 kuadrat kurang dari 16, jadi 25 tambah 4 kurang dari 16, jadi sama dengan 29 kurangi 16, kita dapat 13 ya. Nah, ternyata nilai K-nya lebih dari 0. Artinya apa? Bahwa artinya titik P 5,2 ini terletak di luar lingkaran. Nah, selanjutnya kalau dia berada di luar lingkaran, berapa panjang garis singgungnya ya, berarti karena T kuadrat sama dengan 13, maka T sama dengan positif negatif akar 13 atau sama dengan positif akar 13 ya. Ambil kita positifnya. Nah, jadi ini sebagai panjang garis singgungnya. Oke. Baik, untuk soal-soal selanjutnya silahkan dicoba saja. Ya, di sini ada titiknya, kemudian ada persamaan lingkarannya ada di sini semua. Walaupun tanpa ilustrasi gambar, ya. Bisa kita cek ya, bisa kita cek apakah titik itu kuasa titiknya, bisa dicek juga dengan panjang dari garis singgungnya. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini singkat saja.
Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan materi yang lain ya, masih tentang geometri analitik datar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah belajar bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.